masih diberi kesehatan serta kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Baik anak-anak Bu Guru, salam sejahtera bagi kita semua. Dan sebelum Ibu mulai materi kita hari ini, Ibu mau mengucapkan selamat datang untuk anak-anak Bu Guru. Selamat datang di kelas 6. Harapannya anak-anak Bu Guru bisa lebih baik lagi, lebih giat lagi dalam belajarnya, lebih aktif lagi, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Baik, pembelajaran kita kali ini lain dari yang lain, dan pembelajaran yang sangat luar biasa di pandemi COVID tahun ini. Dan harapan Ibu, anak-anak Bu Guru harus tetap semangat. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Kalau masalah selamatkan makhluk hidup, kita pasti sudah berpikir tentang macam-macam makhluk hidup ya. Baik, macam-macam makhluk hidup. Ada apa aja sih? Ya. Nah, makhluk hidup itu termaktub dari seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan Tuhan sudah menciptakan itu semua di alam semesta ini, dan kita harusnya bersyukur dan harus tetap bersyukur karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu memberikan kelengkapan yang ada di alam semesta. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan, tersampaikanlah ke anak-anak Bu Guru semua. Baik, untuk itu mari kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak Bu Guru, semangat? Semangat, harus semangat ya. Tema hari ini yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, patut diacungi jempol ya. Anak-anak Bu Guru pasti kalau sudah bicara tentang makhluk hidup, kita akan membahas tentang perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan sudah pasti tahu kan? Ya. Nah, kita akan bahas tentang perkembangan manusia. Manusia itu dimulai dari tahap kandungan, kemudian baby, kemudian lanjut seperti balita, dan lanjut lagi menjadi anak-anak dewasa, remaja dan dewasa. Begitu juga dengan perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita akan lebih khusus ke tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum ke hewan, Ibu akan terlebih dahulu ke tumbuhan. Pada tumbuhan perkembangbiakan itu ada 2, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, Ibu akan jelaskan vegetatif itu apa dan generatif itu apa. Jadi, perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Nah, vegetatif ini ada 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau cerita vegetatif alami dan buatan, pasti sudah tahu bedanya ya. Kalau vegetatif alami itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Sedangkan vegetatif buatan itu diciptakan oleh manusia. Nah, Bu, apa sih contoh-contohnya? Baik, kalau contoh vegetatif alami itu ada di pekarangan rumah kamu. Kamu bisa lihat di sekeliling kamu. Ada nggak sih yang merupakan vegetatif alami? Ada, ya. Seperti apa, Bu? Ibu kasih contoh seperti pagar yang ada di pekarangan rumah kita. Sebagian besar pagar yang ada di pekarangan kita itu berupa bambu. Nah, bambu itu merupakan salah satu jenis vegetatif alami. Salah satu contoh jenis vegetatif alami ya. Kenapa? Karena bambu tumbuh atau berkembang biak dengan cara bertunas. Nanti anak-anak Bu Guru bisa cross check ke pekarangan rumahnya ya. Kenapa? Karena kamu bisa lihat langsung bagaimana tumbuh kembang dari pertumbuhan bambu. Nah, kemudian yang kedua, vegetatif buatan.
Kira-kira apa ya vegetatif buatan? Ada yang tahu? Kalau sudah cerita tentang ciptaan manusia, itu pasti banyak yang tahu. Nah, kembali lagi kamu lari ke depan rumah, kemudian lihat di pekarangan rumahmu. Kira-kira ada nggak sih bunga yang satu batang tapi warnanya itu berwarna-warni? Ada nggak? Yap, ibu yakin pasti ada. Karena di kebun kita itu wajib ada bunga di depan rumah. Nah, salah satunya itu bougainville. Bu, apa sih itu bougainville? Ya, bougainville itu bunga kertas. Nah, bunga kertas itu biasanya tumbuh di pekarangan rumahmu dan sengaja ditanam untuk memperindah rumahmu. Nah, kenapa bisa berwarna-warni? Itu dilakukan vegetatif buatan, yaitu dengan cara di stek. Oke, nah selanjutnya ada generatif. Nah, generatif ini perkembangan biakan secara kawin. Kalau secara kawin berarti secara penyerbukan. Kalau secara penyerbukan itu ada 4 cara penyerbukannya, yaitu pertama penyerbukan tunggal, tetangga, silang, dan campuran. Nah, penyerbukan ini dilakukan pada bunga. Jadi bunga yang melakukan penyerbukan tunggal berarti bunga yang sempurna. Ya, ada yang mau kasih tahu nggak contoh bunga sempurna? Ya, apa? Iya, bunga kembang sepatu atau bunga raya ataupun bunga apa lagi? Bunga Kamboja. Nah, kalau cerita bunga, ya, banyak jenis macam bunga yang ada di Indonesia dan banyak jenis bunga di negara Indonesia, bahkan memiliki kesamaan di negara lain. Dan negara apa aja yang memiliki kesamaan dan kenapa bisa sama? Kita akan ulas materi berikutnya. Oke, anak-anak guru? Baik, tadi kita sudah membahas tentang penyerbukan dan ada 4 penyerbukan dan macam-macam jenis bunga yang sempurna. Nah, dan bagian-bagian bunga sempurna sudah terlihat ya, terlihat di samping Bu Guru. Kamu bisa lihat mana putih, mana benang sari, mana kelopak, mana tangkai bunga. Kamu bisa melihatnya? Pasti anak-anak Bu Guru pintar. Nah, cerita bunga di Indonesia banyak kesamaan atau kemiripan yang ada di negara lain. Bu, kenapa bisa sama ya? Iya, kenapa ya? Kenapa? Karena di negara Indonesia dan negara tetangga memiliki geografis dan kondisi alam yang hampir sama. Nah, jadi sering tumbuhan yang ada di negara Indonesia juga mirip dengan negara di negara tetangga. Siapa-siapa aja sih negara tetangga kita? Ada yang tahu nggak negara tetangga Indonesia? Ada? Berapa? 10. Iya. Ada negara tetangga Indonesia itu ada 10 dan sering kita kenal dengan negara ASEAN. Oh iya, Ibu mau tahu deh, ada yang tahu nggak kepanjangan ASEAN? Pasti tahu. Iya, karena kelas 5 sudah pernah belajar ASEAN kan? Atau pernah buka-buka buku abang kelas 6 kan? Iya. ASEAN, apa sih Bu ASEAN? Kepanjangan ASEAN yaitu Association of East Asian Nation atau Persatuan Negara se-Asia Tenggara. Jadi 10 negara ini adalah negara tetangga Indonesia dan ke-10 negara ini juga memiliki geografis dan kondisi alam yang hampir sama dengan Indonesia, sehingga bunga-bunga yang ada di Indonesia juga mirip dengan bunga-bunga yang ada di negara tetangga. Nah, cerita ASEAN, kamu tahu nggak tanggal berapa ASEAN didirikan? Hayo, ingat nggak? Pasti
Pasti deh, pasti ingat kan? Iya. Pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara itu berdiskusi, bermusyawarah, dan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN. Siapa aja Bu kelima negara ini? Ya, negara itu lihat-lihat di Google, browsing, kemudian lihat 5 tokoh pendiri negara ASEAN. Oke? Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu 10 negara yang menjadi anggota organisasi ASEAN. Siapa saja? Ya, Indonesia, yang ibu kotanya Jakarta, kemudian Singapura, ibu kotanya Singapura, kemudian Kamboja. Dan tahu nggak ibu kota Kamboja? Yap, Phnom Penh. Kemudian ada Thailand, ibu kotanya yap, Bangkok. Lanjut ada Myanmar, ibu kotanya Nay Pyi. Kemudian ada Laos, ibu kotanya Vientiane. Kemudian ada Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Dan ibu kota Filipina itu Manila. Ada Malaysia, Kuala Lumpur, dan Brunei Darussalam. Apa ya ibu kotanya? Ada yang tahu nggak? Iya, Banda Sri Begawan. Nah, ke-10 negara ini sangat menjunjung tinggi yang namanya nilai solidaritas. Jadi antara negara satu dengan yang lainnya menjunjung tinggi nilai solidaritas, sehingga mereka menciptakan atau jadinya mereka itu bekerja sama dengan solid, gitu ya. Karena mereka mereka itu tahu bagaimana cara menghargai, mencintai, menghormati antara negara satu dengan negara lainnya. Kenapa ya? Kenapa hanya 10? Ya, karena ke-10 negara inilah yang memiliki, tadi aku bilang, hampir sama keadaan atau kondisi alamnya dan letak geografisnya. Kemudian, nah, nilai solidaritas yang dimiliki ke-10 negara ini itu berefek positif, di mana mereka akhirnya bekerja sama dan menguntungkan satu dengan yang lainnya. Di bidang apa aja? Di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nanti kamu bisa cari atau browsing di bidang apa aja ya kerjasama yang dilakukan di ke-10 negara ASEAN, ya. Ada bilateral dan ada multilateral. Oke? Nah, kalau cerita nilai ya, nilai solidaritas yang ada di yang dijunjung tinggi oleh 10 negara ASEAN itu juga termasuk di nilai-nilai di silanya Pancasila. Ada berapa butir Pancasila? Ya, ada 5 ya. Ada 5. Ada Ketuhanan Yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan iya enggak? Iya, bintang. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu digambarkan dengan rantai. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Nah, itu dilambangkan dengan apa? Iya, pohon beringin. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan digambarkan dengan banteng. Dan selanjutnya ada yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu digambarkan apa? Padi dan kapas. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita wajib apa? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait kita manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang benar. Apa bisa kita jahit baju sendiri?
Apa bisa kita tanam padi sendiri? Lahannya di mana? Nah, kita itu namanya kalau kita mau hidup sendiri, kita orang yang egois. Jadi kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita butuh penjahit, kita butuh petani, kita butuh nelayan. Untuk apa? Untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Ya, maka yang ada di alam semesta ini Tuhan sudah menciptakannya itu untuk apa? Untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Di negara Indonesia, kita negara yang beragama. Kita memiliki bermacam-macam agama. Ada berapa agama? Ya, ada 6. Pasti tahu semua kan? Nah, dari ke-6 agama ini, di sila pertama sudah dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus bertoleransi dengan umat beragama, ya. Berhenti saling menyakiti. Marilah saling menghormati dan menyayangi. Kemudian sila kedua, ya, manusia yang adil dan beradab. Nah, manusia itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai makhluk yang beradab. Beradab kan? Ya, kita harus jadi makhluk yang beradab. Nah, jadi untuk sama-sama tidak semena-mena, ya, menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita harus saling memegang teguh satu dengan yang lainnya. Kemudian ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sama seperti lambangnya, gambarnya itu pohon beringin. Nah, di situ di pohon beringin itu menandakan keteguhan dan kerindangan, kesejukan yang ada di negara Indonesia. Dengan cara apa? Berhenti berseteru antara satu dengan yang lainnya. Kita harus saling bersatu, kita harus saling menyatu satu dengan yang lainnya, harus saling menganggap kita semua adalah saudara. Itu dia. Kemudian sila keempat, banteng, ya, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu digambarkan seekor banteng yang kuat, ya. Jadi di situ nilai yang terkandungnya apa, Bu? Berhenti saling silang pendapat, ya. Mari kita mencari mufakat. Untuk bagaimana untuk mencari mufakat? Harus mau bermusyawarah satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai mufakat, kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Kemudian sila yang terakhir itu padi dan kapas, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di situ nilai yang terkandung yaitu berhentilah malas, ya, harus semangat dan mulailah bekerja keras agar hasilnya memuaskan. Bekerja keras, bekerja ikhlas, ya. Jadi hasilnya itu bisa apa yang kita tanam dengan niat yang ikhlas, hasilnya juga akan memuaskan. Percaya nggak? Percaya dong, harus percaya. Dan itu semua harus kamu tanamkan dalam hati. Nah, anak-anak Bu Guru, marilah kita sebagai makhluk yang sempurna, yang dikaruniai akal dan pikiran, agar melaksanakan dan menerapkan sila kelima Pancasila, ya. Kerjakanlah, terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa berdampingan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, saling menghargai satu dengan yang lainnya, sehingga kita
tidak merasa sendiri, sehingga kita bisa bahagia bersama. Oke? Nah, anak-anak Bu Guru, sekianlah materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan anak-anak Bu Guru bisa menyerapnya dengan baik, anak-anak Bu Guru bisa menerimanya dengan baik, sehingga pembelajaran kita yang luar biasa ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu harap semoga COVID sekarang bisa segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Nah, tugas untuk anak-anak Bu Guru, ada tugasnya? Ya ada lah. Jadi ngapain Ibu tadi panjang lebar menjelaskan untuk materi untuk anak Bu Guru? Toh anak-anak Bu Guru bisa membacanya baca buku di rumah kan? Nah, tugasnya yaitu buatlah kesimpulan sebuah informasi yang Ibu sampaikan dari materi-materi Bu Guru. Kemudian buatlah sebuah project menanam pohon, ya, menanam pohon atau menanam tumbuhan deh sepertinya. Menanam tumbuhan di sekitar rumahmu, tumbuhan yang bisa kamu perhatikan perkembangannya, kamu observasi tumbuh kembangnya, yang jangka waktunya bisa kita capai. Pohon apa aja tuh Bu? Boleh perkembangan tumbuhan secara vegetatif kamu ambil. Contohnya menanam biji jagung atau menanam biji kacang hijau, ya. Kamu bisa menanamnya di sebuah polybag, ya. Kamu bisa menanamnya di situ dan perhatikan tumbuh kembangnya. Nah, Ibu mau tahu, Ibu mau kamu menuliskan hasil laporan dari proyek menanam tumbuhan itu. Bisa? Bisa lah ya. Harus bisa dah. Kamu harus semangat, tetap harus semangat ya. Jadi jangan kerjaan lagi Bu. Enggak. Kita harus semangat supaya pembelajaran ini tidak sia-sia. Jadi anak guru, siapkan proyekmu, perhatikan, observasi setiap harinya bagaimana tumbuh kembang dari tumbuhan yang kamu tanam. Ingat, kemudian ditulis hasilnya, buat laporannya. Dan jangan lupa simpulkan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tulis di buku biasa, buat di situ buku tema 1. Jadi kamu harus buat di situ kesimpulan dari yang Ibu sampaikan hari ini. Baik anak-anak Bu Guru, mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan ke anak-anak Bu Guru pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat dan jadilah anak-anak Bu Guru yang luar biasa. Jadilah anak-anak Bu Guru yang create. Jadilah anak-anak Bu Guru yang semangatnya luar biasa, yang berkobar bagai semangat 45. Dan salam manis dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.